semuanya, perkenalkan nama saya Isma Subrata Salama. Saya Melita Saskia Punyasi dari kelompok 4 akan mempresentasikan Konsep ekonomi syariah. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep transaksi syariah. Materi ini penting karena dapat membantu kita memahami tentang apa itu transaksi syariah dan ciri-cirinya gimana sih dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Oke, jangan lama-lama, kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian konsep transaksi syariah adalah segala bentuk perjanjian atau kontrak ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk memastikan keadilan, menghindari unsur-unsur terlarang seperti riba, horor, maisir, dan spekulasi atau perjudian. Transaksi syariah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada akad tabaru. Tujuannya saling tolong-menolong dan mencari keridhaan Allah semata, bukan keuntungan komersial atau pribadi. Pelakunya hanya mengharap pahala dan keridhaan Allah, bukan keuntungan finansial. Contoh akad tabaru yang pertama ada qarid, pinjaman uang tanpa bunga. Yang kedua ada rahan, menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Yang ketiga ada hawalah, memindahkan utang dari satu orang ke orang lain. Yang keempat ada wakalah, memberi kuasa atau mewakilkan pekerjaan kepada orang lain. Yang kelima ada wadiah, titipan barang atau uang untuk dijaga. Yang keenam ada kafalah, jaminan. Yang ketujuh ada wakaf, menyerahkan harta untuk kepentingan umum atau ibadah. Yang kedua ada akad tijarah, tujuannya mencari keuntungan dan bersifat komersial. Contohnya yang pertama ada murabahah, jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada salam, pembeli membayar di depan, barang diserahkan kemudian. Yang ketiga ada istisna, pemesanan barang yang dibuat sesuai permintaan. Yang keempat ada ijarah, sewa menyewa barang atau jasa. Yang kelima ada mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang keenam ada musyarakah, kerjasama di mana dua atau lebih pihak sama-sama menanamkan modal. Berikutnya ada jenis-jenis akad tijarah. Yang pertama ada murabahah. Murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan tambahan keuntungan margin yang sudah disepakati di awal. Yang kedua ada salam. Salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka, sedangkan barangnya diserahkan kemudian, biasanya untuk produk pertanian atau barang yang akan diproduksi. Yang ketiga ada istisna. Istisna adalah pemesanan barang yang akan dibuat terlebih dahulu sesuai kebutuhan pemesanan. Biasanya untuk barang yang tidak tersedia langsung, seperti rumah, bangunan, atau barang kerajinan. Yang keempat ada musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih di mana masing-masing menyertakan modal. Semua pihak ikut menanggung resiko dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang kelima ada mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Pemilik modal hanya memberikan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Yang keenam ada ijarah. Ijarah adalah sewa menyewa barang atau jasa. Pihak penyewa membayar biaya sewa untuk menggunakan barang. Yang ketujuh ada muzoroah atau mukhabarah. Muzoroah dan mukhabarah adalah akad kerjasama dalam pengelola lahan pertanian.
Natural Certainty Contract atau NCC, jenis kontrak transaksi yang memiliki kepastian keuntungan. Natural Certainty Contract (NCC) adalah jenis kontrak transaksi yang dirancang untuk memberikan tingkat kepastian keuntungan yang tinggi kepada para pihak yang terlibat, seringkali dengan mendefinisikan secara jelas objek pertukaran, waktu penyerahan, dan kualitas barang atau jasa yang diperjanjikan di awal. Teori ini melibatkan beberapa elemen dalam setiap transaksi. Yang pertama ada objek pertukaran. Objek pertukaran adalah apa yang dipertukarkan oleh kedua pihak dalam sebuah transaksi. Dalam syariah, objek ini harus jelas agar tidak terjadi penipuan atau ketidakjelasan. Objek pertukaran terdiri dari 3. Yang pertama ada waktu. Waktu itu menunjukkan kapan transaksi dilakukan, kapan barang diserahkan, atau kapan pembayaran harus dilakukan. Yang kedua ada ayen real asset. Ayen adalah barang nyata atau aset fisik. Artinya barang tersebut bisa dilihat, ditimbang, diukur, atau digunakan. Intinya ayen ini barang fisik yang benar-benar ada. Contohnya mobil, rumah, sepeda, emas, atau beras. Yang ketiga ada dayen financial asset. Dayen adalah aset keuangan berupa kewajiban atau hak pembayaran. Intinya dayen ini sesuatu yang tidak berbentuk fisik, tetapi berupa nilai uang atau kewajiban finansial. 2. Mekanisme pertukaran. Dalam transaksi jual beli menurut fikih muamalah, cara menyerahkan barang dan pembayaran bisa berbeda-beda. Mekanisme ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada nakdan. Nakdan berarti tunai atau langsung. Artinya barang diserahkan saat itu juga dan pembayaran juga dilakukan saat itu juga. Pada intinya tidak ada yang ditunda, barang ada, uang juga ada sekarang. Yang kedua ada khairun nakdan. Khairun nakdan artinya tidak tunai, alias ada penundaan. Yang ditunda bisa 3 jenis. Yang pertama, penundaan penyerahan barang. Yang kedua ada penundaan pembayaran. Yang ketiga ada kedua-duanya ditunda, barang dan uang diserahkan di waktu lain. Berikut jenis-jenis transaksi NCC. Yang pertama ada transaksi jual beli atau buy. Transaksi buy adalah jual beli antara penjual dan pembeli dengan berbagai bentuk sesuai kondisi, penyerahan barang dan pembayaran. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama ada buy al-murabahah. Jual beli di mana penjual menyebutkan harga asli barang dan tambahan margin keuntungan yang sudah disepakati. Yang kedua ada buy as-salam. Pembeli membayar penuh di depan tetapi barang baru diterima kemudian. Yang ketiga ada buy al-muajjal. Buy al-muajjal adalah jual beli dengan pembayaran ditunda atau tempo. Barang diserahkan sekarang tetapi bayar belakangan. Yang keempat ada buy al-istisna. Jual beli pesanan yaitu memesan barang yang akan dibuat sesuai keinginan, seperti rumah, kapal, atau kerajinan. Yang kelima ada buy al-murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada transaksi ijaroh atau sewa menyewa. Ijaroh adalah transaksi sewa menyewa barang atau jasa. Pembeli tidak membeli barang tetapi membayar biaya sewa untuk menggunakan barang tertentu dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada transaksi barter. Barter dalam syariah disebut pertukaran barang dengan barang, tetapi harus memenuhi aturan tertentu. Ada 3 jenis aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada sawaan bi sawain atau same quantity. Barang yang ditukar harus memiliki jumlah yang sama, khususnya barangnya sejenis. Yang kedua ada mitlan bi mitlin atau same quality. Barang yang ditukar harus kualitasnya setara atau sebanding. Tidak boleh menukar kualitas rendah dengan kualitas tinggi tanpa tambahan nilai. Yang ketiga ada yadan biyadin, same time of delivery. Penyerahan barang harus dilakukan di waktu yang sama, cash tidak boleh ditunda salah satunya. Keempat ada transaksi sarf,
yaitu kontrak jual beli mata uang yang mempunyai syarat utamanya adalah penyerahan harus dilakukan secara tunai. B. Natural Uncertainty Contract (NUC). Kontrak ketidakpastian alami adalah jenis transaksi syariah yang hasil akhirnya tidak pasti. Artinya di sini, keuntungan atau pendapatan tidak ditentukan sejak awal dan tidak bersifat tetap. Dari pengertian tersebut, ada ciri-ciri NUC, yaitu 1. Hasil, untung atau rugi, tidak bisa dipastikan sejak awal. 2. Tidak ada jumlah keuntungan yang difikskan. 3. Berdasarkan teori syirkah, kerjasama tersebut bagi hasil. 4. Resiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing. Dari pengertian dan ciri-ciri NUC, ada jenis-jenis transaksi NUC, yaitu musyarakah, syirkah, atau persekutuan usaha, yang artinya kerjasama antar dua pihak atau lebih, masing-masing memberikan modal dan sama-sama menanggung resiko serta membagi keuntungan. Dari pengertian tersebut, adanya jenis-jenis musyarakah, yaitu A. Musyarakah muwafadhah, yang artinya semua pihak berkontribusi modal sama, menanggung resiko sama, dan keuntungan tersebut itu dibagi rata. Lalu B. Musyarakah al-inan. Musyarakah al-inan ini yang dimana modal tidak harus sama dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, bukan harus sama, yang artinya di mana pihak-pihak dapat menentukan sendiri bagaimana keuntungan akan dibagi. Contohnya berdasarkan proporsi modal atau kesepakatan lain. C. Musyarakah abdan. Artinya, kerjasama yang dimana modalnya berupa tenaga atau keahlian, bukan uang. Contoh dari musyarakah abdan itu, 2 orang pengusaha yang bekerja sama membuka restoran, di mana salah satunya menyumbang keahlian memasak dan yang lainnya menyumbang keahlian manajemen. Lalu, musyarakah wujuh, kerjasama berdasarkan nama baik atau kredibilitas, yang artinya tidak mengeluarkan modal tetapi mendapatkan barang dengan kredit karena reputasi. Lalu mudarabah, artinya kerjasama antar pemilik modal, syahibul mal, dan pengelola usaha mudarib, di mana modal dari satu pihak, keahlian dari pihak lain, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah. Kerugian itu ditanggung pemilik modal, dikecualikan ada kelalaian pada pengelolaan. Lalu yang kedua ada muzara'ah. Muzara'ah itu kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Contohnya pemilik lahan memberikan lahannya, penggarap mengolahnya. Hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, musakoh, artinya kerjasama pengairan dan pemeliharaan tanaman. Contohnya, penggarap menyiram, merawat tanaman, dan hasilnya itu nanti dibagi. Yang terakhir, ada mukharabah, di mana mukharabah ini mirip dengan muzara'ah, tetapi benihnya itu disediakan oleh penggarap, bukan pemilik lahannya. Memasuki materi wa'ad dan akad. Pengertian dari wa'ad ini, janji satu pihak kepada pihak lain, tetapi sifatnya tidak mengikat. Artinya, kalau tidak terlaksana, tidak akan menimbulkan sanksi hukum. Nah, ciri-ciri dari wa'ad ini ada janji dari satu pihak, tidak mengikat secara hukum, lalu syarat dan kondisinya tidak rinci. Contoh dari wa'ad ini, misal si A janji akan membeli barang si B minggu depan, tetapi jika tidak jadi membeli, maka tidak dianggap bukan prestasi atau saksi. Next, materi akad. Pengertian akad. Akad artinya kontrak atau perjanjian antar dua pihak atau lebih yang mengikat. Ciri-ciri dari akad ini ada ijab kabul atau kesepakatan dua pihak, mengikat secara hukum syariah, jika dilanggar ada saksi atau wan prestasi. Nah, wa'ad ini sering menjadi pendahulu dari akad. Contoh dari akad itu ada jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, pinjam, dan lain-lain sebagainya. Kombinasi akad. Kombinasi akad ini
penggunaan dua akad atau lebih dalam satu transaksi. Namun, ada kondisi yang mana harus dihindari agar tidak melanggar syariat. A. Kondisi yang harus dihindari, yaitu 1. Penggunaan dua akad dalam waktu yang sama jika melibatkan pihak yang sama, melibatkan objek yang sama, terjadi di waktu yang sama. Yang kedua, ta'aluk, artinya mengaitkan satu akad dengan akad lainnya secara memaksa. Lalu B. Kombinasi akad yang boleh dilakukan. A. Ada akad tabaru dengan tabaru. Akad tabaru ini akad sosial seperti hibah, pinjaman tanpa bunga, contohnya akad pinjaman dengan akad titip. B. Akad tijarah dengan tijarah. Tijarah artinya akad bisnis yang mencari keuntungan, contohnya murabahah dengan wakalah. Yang terakhir, C. Akad tabaru dengan tijarah. Tabaru dengan tijarah ini dapat digabungkan dalam satu transaksi jika dipisahkan dengan jelas. Contohnya, bank memberikan pembiayaan tijarah untuk membeli dan juga menawarkan asuransi jiwa tabaru sebagai perlindungan tambahan. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih teman-teman.